Pengabdian bukan tentang dilihat, tetapi tentang kesetiaan menjaga negeri tanpa henti. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu terakhir bulan Maret kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan. Bersama saya, Helma, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya (SAMSI) melaksanakan sejumlah pertemuan bilateral atau bilateral meeting dengan para pejabat Angkatan Laut dari negara sahabat dalam rangkaian kegiatan latihan multilateral Kakadu 2026. Pertemuan bilateral ini dilaksanakan dengan beberapa negara sahabat antara lain Angkatan Laut Prancis, India, Brunei Darussalam, Sri Lanka, Australia, dan Pakistan. Bilateral meeting merupakan pertemuan dua pihak atau dua negara yang bertujuan untuk membahas kerjasama, meningkatkan hubungan diplomasi pertahanan, serta memperkuat kerjasama maritim antar angkatan laut. KRI Prabu Siliwangi 321 memasuki perairan Indonesia, tepatnya di Selat Sunda sebagai bagian akhir dari rangkaian pelayaran operasi penyeberangan. Kedatangan kapal perang tersebut disambut oleh KRI Bung Karno 369 dari Satuan Kapal Eskorta Koarmada 1 melalui pelaksanaan passing exercise, yaitu manuver laut yang menunjukkan profesionalisme serta kesiapsiagaan unsur TNI Angkatan Laut. Setelah melaksanakan rangkaian kegiatan di laut, KRI Prabu Siliwangi 321 selanjutnya melanjutkan pelayaran menuju Dermaga Panjang Lampung untuk melaksanakan bekal ulang sebelum melanjutkan tugas berikutnya. Komando Armada 2 terus menunjukkan peran aktifnya melalui berbagai kegiatan operasi dan kemanusiaan. KRI Nala 363 melaksanakan kunjungan ke Posal Miangas dan perbatasan RI Filipina sebagai bentuk dukungan bagi prajurit yang bertugas di wilayah terluar, sekaligus memastikan kesiapan fasilitas pendukung operasi. Selain itu, Dermaga Madura Koarmada 2 menjadi titik pemberangkatan program mudik balik lebaran gratis TNI Angkatan Laut dengan menggunakan KRI Banda Aceh 593 yang mengangkut ratusan pemudik dari Surabaya menuju Semarang dan Jakarta. Sementara itu di benua Australia, prajurit KRI Raden Edi Martadinata 331 yang tergabung dalam latihan multilateral Kakadu 2026 melaksanakan harbor pace bersama Angkatan Laut negara sahabat. Kegiatan ini diisi dengan berbagai aktivitas interaksi dan kerjasama guna meningkatkan interoperabilitas serta mempererat hubungan persahabatan antar Angkatan Laut dunia. Melalui berbagai kegiatan tersebut, Koarmada 2 terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia, membantu masyarakat, serta memperkuat kerjasama maritim internasional. Komandan Satuan Kapal Eskorta Koarmada 2, Kolonel Laut Pelaut Adam Cahja Saputra, memimpin langsung acara serah terima jabatan 3 Komandan Kapal Perang Republik Indonesia unsur Satkor Koarmada 2. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Geladak Heli KRI Brawijaya 320. Adapun jabatan yang diserah terimakan meliputi Komandan KRI Brawijaya 320, Komandan KRI Igusti Ngurah Rai 332, dan Komandan KRI Yos Sudarso 353. Dalam amanatnya, dan Satkor Koarmada 2 menyampaikan bahwa serah terima jabatan merupakan bagian dari pembinaan personel yang bertujuan memberikan kesempatan bagi para perwira untuk mengembangkan karir serta melahirkan ide-ide kreatif guna meningkatkan kinerja organisasi.
Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya (SAMSI) memimpin apel khusus yang diikuti oleh seluruh prajurit dan PNS Koarmada II bertempat di Dermaga Madura Koarmada II Ujung Surabaya. Apel khusus ini dilaksanakan dalam rangka halal bihalal keluarga besar Mako Koarmada II setelah pelaksanaan cuti Hari Raya Idul Fitri. Setelah pelaksanaan apel khusus, Pangko Armada II didampingi Ketua Gabungan 2 Gabungan Jalasenastri Koarmada RI Nyonya Yuli Alijaya melaksanakan halal bihalal dengan seluruh prajurit, PNS dan Jalasenastri Koarmada II yang berlangsung penuh suasana kekeluargaan di Indoor Sport Koarmada II. Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya (SAMSI) menghadiri kegiatan kuliah umum kepada mahasiswa program D3 dan S1 Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut atau STTAL. Kegiatan kuliah umum ini menjadi salah satu upaya peningkatan wawasan dan pengetahuan mahasiswa sebagai calon sumber daya manusia TNI Angkatan Laut di bidang teknologi pertahanan maritim. Pada kegiatan tersebut, Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksda TNI Purnawirawan Amarullah Octavian menyampaikan materi tentang peran BRIN dalam kemandirian kebutuhan alutsista strategis TNI melalui sinergitas penelitian rekayasa teknologi. Sementara Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut Laksda TNI Yayan Sofyan menyampaikan materi tentang STTAL sebagai aset TNI Angkatan Laut dalam pengembangan Naval Surveillance Defense and Striking Strategy guna mendukung konsep bertempur matra laut. Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya (SAMSI) menerima kunjungan 70 taruna peserta ASEAN Plus Cadet Sail 2026 di kelas utama KRI Bima Suci. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program ASEAN Plus Cadet Sail 2026 yang mempertemukan taruna Angkatan Laut dari berbagai negara sahabat dalam kegiatan pelayaran dan pertukaran budaya serta pengetahuan maritim. 1 hari sebelumnya, Kepala Staf Koarmada II Laksma TNI Agam Endrasmoro menghadiri kegiatan Icebreaking ASEAN Plus Cadet Sail 2026 yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Platinum Surabaya dan turut dihadiri Asop Kasal Laksda TNI Yayan Sofyan. Melalui kegiatan ASEAN Plus Cadet Sail 2026 ini diharapkan dapat memperkuat diplomasi maritim, membangun jaringan kerjasama antar generasi perwira Angkatan Laut dunia, serta mempererat persahabatan antar negara sahabat. Netizen resmi tiba di tanah air. Pangko Armada II turut menyambut kedatangan KRI Prabu Siliwangi 321 di Dermaga 107 Tanjung Priok, Jakarta. Berikut berita selengkapnya. Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya (SAMSI) menghadiri penyambutan kedatangan KRI Prabu Siliwangi 321 yang resmi tiba di tanah air, bertempat di Dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kedatangan KRI Prabu Siliwangi 321 yang dikomandani oleh Kolonel Laut Pelaut Kurniawan Kus Atmaja tersebut disambut langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan berita acara serah terima KRI Prabu Siliwangi 321 dari Aslok Kasal Laksda TNI Mulyatna kepada Pangko Armada RI Laksda TNI Dr. Denny Hendrata, yang kemudian dilanjutkan penyerahan dari Pangko Armada RI kepada Pangko Armada II. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. KRI Bima Suci, unsur Satuan Kapal Bantu Koarmada II, kembali mengembangkan layar untuk mendukung pelayaran muhibah diplomasi duta bangsa dan latek pelayaran Kartika Jalakrida tahun anggaran 2026.
Keberangkatan KRI Bima Suci dilepas oleh Kepala Staf Koarmada II Laksma TNI Agam Endrasmoro bersama Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut Brigjen TNI Marinir Ena Sulaksana di Dermaga Madura Koarmada II Ujung Surabaya. Dalam amanat Pangko Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI yang dibacakan oleh Kasko Armada II disampaikan bahwa pelayaran Kartika Jalakrida kali ini merupakan pelayaran KJK yang ke-10 di bawah pimpinan Letkol Laut Pelaut Sugeng Haryanto selaku Komandan Satgas Pelayaran Muhibah Diplomasi Duta Bangsa dan Latek Pelayaran Kartika Jalakrida Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 2 Angkatan ke-73 tahun 2026. Pelayaran dilaksanakan mulai 26 Maret hingga 28 Juli 2026 dengan jarak tempuh 16.877 nautical mile dan lama pelayaran selama 124 hari. Koarmada II yang diwakili Kepala Kelompok Staf Ahli Koarmada II Laksma TNI Hadi Prayitno menghadiri kegiatan Halal Bihalal Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut atau PPAL yang digelar di gedung PPAL Wilayah 5 Kenjeran, Surabaya. Kegiatan yang dipimpin oleh Ketua Umum PPAL Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono mengusung tema Bersama Kita Bahagia tersebut berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan kebersamaan keluarga besar Purnawirawan TNI Angkatan Laut. Kegiatan Halal Bihalal ini diselenggarakan sebagai sarana mempererat tali silaturahmi antara Purnawirawan TNI Angkatan Laut dengan prajurit aktif, serta sebagai momentum memperkuat soliditas dan kebersamaan keluarga besar Angkatan Laut. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk meningkatkan kepedulian sosial serta kesejahteraan anggota PPAL dan keluarga. KRI Prabu Siliwangi 321 sebagai salah satu kapal perang milik TNI Angkatan Laut resmi tiba dan sandar di Dermaga Madura Koarmada II Ujung Surabaya. Kedatangan kapal perang ini disambut langsung oleh Pangko Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI didampingi Ketua Gabungan II Gabungan Jelas Nasri Koarmada RI Nyonya Yuli Alijaya. Sebelum sandar, KRI Prabu Siliwangi 321 melaksanakan passing exercise dan foto exercise bersama KRI Sultan Iskandar Muda 367 dan KRI Franz Kai Siepo 368 serta 2 pesut dan 1 helipenter dari Wing Udara 2 Pus Penerbal di alur perairan barat Surabaya sebagai bentuk kehormatan penyambutan unsur baru Koarmada II. Bergabungnya KRI Prabu Siliwangi 321 yang dikomandani Kolonel Laut Pelaut Kurniawan Kus Atmaja di jajaran Satuan Kapal Eskorta Koarmada II diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan operasional dan memperkuat pertahanan laut Indonesia. Usai penyambutan, Pangko Armada II melaksanakan penyerahan pataka kepada Komandan KRI serta memberikan pengarahan kepada seluruh prajurit sebagai bentuk motivasi dalam mendukung tugas-tugas operasi Koarmada II ke depan. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada II hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada II, disiplin, unggul, andal, Gora. Gorawira, Madya Jala. Jala Seva, Jaya Maha.